Anas. Saya punya Anas. Ohola ini siapa? Anas. Sebentar dulu, sebelum kamu baca. Ohola ini siapa? Sekali ya, udah bodoh sekali. Anas. Ohola ini siapa? Silakan Anas, kau bicara. Ohola ini siapa? Oholiba siapa? Silakan. Oholiba siapa? Enggak. Ini siapa dulu menurut kamu, Anas? Enggak, ini manusia ke atau apa? Menurutmu? Tahu. Biar saya baca dulu, saya minat ni. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. SKL 231. Datanglah firman Tuhan kepadaku. 2. Hai manusia, hai anak manusia. Ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Okey, anak. Nomor 3. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan iya, betul. Terus. Terus nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Nombor 5. Kau mengerti sampai sini enggak? Samaria ini apa? Nama manusia kan nama kota. Saya baca sampai Samaria nama kota. Ini. Ohola itu siapa? Itu siapa? Adik-beradik. Ohola siapa? Iya, Ohola itu siapa? Itu mirip cerita kayak cerita incest gitu ya. Aku enggak tega. Aku enggak. Goblok manusia muslim bodoh kau. Goblok manusia muslim. Saya tak mau baca yang itu saya tak ni saya. Kalau tak tahu saya biar saya baca sampai habis dulu. Kau aja. Kalau one way bisa itu. Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Samaria itu apa? Samaria itu apa? Suku Yahudi. Itu kota, enggak ada suku Samaria, itu kota Samaria. Kota Samaria. Okey. Oholiba apa? Oholiba nama lah adik-adik tadi kan? Iya, itu namanya apa yang kamu baca? Coba baca. Oholiba Yerusalem kan? Yerusalem. Itu kota apa manusia? Oh, Samaria dengan Yerusalem adik-beradik? Iya, itu nama kota atau nama manusia? Samaria sama Yerusalem. Oh, Ohola duduk di Samaria. Oholiba duduk di Yerusalem. Gitu. Adik-beradik ni berpisah. Bukan duduk di kepalamu, Anas, duduk di kepalamu. Iyalah, saya tak faham tanya saya. Mana saya tanya Ohola itu sebentar Anas. Ohola itu adalah perumpamaan untuk kota Samaria. Metafora. Itu metafora untuk Yerusalem. Jadi ini adalah kota yang melakukan dosa, membuat perzinahan dengan menyembah berhala. Ya, Anas, bukannya jorok seperti otakmu. Otak orang bodoh. Otak Maria. Kalau metafora yang tentang susunya jadi jamah-jamah tu metafora tentang apa tu? Kalau metafora tentang sebentar Anas, kalau metafora tentang Allah mau punya kelamin, Allah mau punya tangan kanan dua-duanya, Allah mau punya mulut, Allah mau punya rahim untuk melahirkan anak, itu bagaimana Anas? Jelaskan. Nih, kalau ada ini sebentar anak Pak Bom buka share screen saya, biar kita buka ya. Biar kita buka sama-sama, kita buka data. Oke, Anas kamu baca ini Anas ya. Kamu baca ini Anas ya. Sebentar Pak Bom. Biar kita sama-sama jadi tahu. Oke, nanti balik itu. Saya memang minat itu. Saya nak tahu sangat tahu. Tapi saya sekian tenang Anas, tenang Anas. Nah ini kamu baca Anas. Sebentar Pak Bom. Oke. Di share screen Pak Bom. Sebentar. Coba Anas kau baca nih Anas. Mana? Ini baca Anas Ini baca Anas. Belum ada share screen-nya. Sudah ada. Bapak mau di share screen. Nah, Anas coba kau baca Anas. Oke. Ini hari. Iya, baca dulu. Baca Anas. Oke. Ya, baca. Jangan lemas-lemas kamu. Baca. Allah punya kaki. Iya. Terus macam mana? Allah punya kaki. Nah, baca dulu. Baca. The prophet say the people will thrown into the hell fire. It will say, are there any more to come? 50, 30 will Allah put his foot over, and it will say, Fatil, enough. Dia ceritakan Anas. Anas saya. Ya Anas. Itu punya kaki kan? Punya kaki tak? Wih, tak dapat bayang saya. Tuhan Allah. Kalau ini apa? Tak dapat bayang juga aku. Tadi Oholiba tak dapat bayang. Ini apa? Ini Anas sama baca kah? Tangan Allah kanan kedua-duanya. Ini daripada mana ambil sumber ni? Loh, ini ada sahih. Baca tu. Hadis apa sahih tu? Siapa yang tulis ni? Baca tak? Siapa yang type ni? Baca ini. Baca siapa yang tulis? Baca ini. Siapa yang tulis? It was narrated from Abdullah bin Amir al-Dak. The Prophet said, those who are just and fair be with Allah. Most I had on those or the right hand of the most merciful, those who are just on their
ruling India. Tak nampak ke? Dealing with their families and those whom they are just Muhammad one of the narrator said in his hadith and both of his hand are right hand. Okey, sudahkah? Sudah baca kan? Baca ini lagi. Baca ini lagi. Apa ini? Allah punya jari. Uish. Allah punya jari ni. Iya, macam mana ini? Hadith has been and has a of Abu Hurairah with Sam. Dillion and this is where Allah does not look to your foot or to your face, but He look to your heart. And He pointed towards the here I will His fingers. Okey, baca lagi ni. Baca ni Anas. Baca. Allah punya wajah. Uish. Baca Anas, baca Ada lagi. kepanasan. Baca Anas. Tak ada kepanasan. Umat Islam tahu Allah tidak punya. Jangan panas. Baca. Anas makan ubat. Anas makan ubat dulu, Anas. Anas makan ubat. Nanti kena stroke, Anas. Makan ubat dulu. Makan ubat, Anas. Baca Anas. Baca dulu. Baca dulu. Kalau tengok ni. Iya, baca dulu. Apa ini? Baca dulu. Ini baca. Ini baca lagi. Baca Anas. Baca. Kalau punya baca mata. lagi. Ya, baca. Aduh, kelakar dia. Iya. Ini kalau ulama tengok ni pelik ni. Ya, pelik. Memang ulama mu pelik semua. Baca lagi. Siapa yang tulis ni, Omong? Anas ini bukan ulama, bukan pelik, Anas ini bukan pelik, tapi ulama tak nak bagi tahu. Oh iya, ulama tak nak bagi tahu. Jadi bukan pelik, Anas ini bukan pelik. Ini cuma tak nak bagi tahu aja. Makanya kau tak tahu, pura-pura tak tahu, ulama tak tahu. Ulama tahu, macam pura-pura tak tahu. Jadi kau bagi tahu, ulama tak nak bagi tahu, takkan ada pelik. Tuhan menjelma ke apa? Tak faham ya Allah. Iya. Mata. Tak faham. Tapi kalau manusia. Iya, tapi kalau ohola dan oholiba kau paham tak? Paham, Pak. Karena ada buah dada, ada susu, ada buah dada. Ada buah susu, ada dada, ada selangkangan, buah dada. Anas langsung paham. Tapi benda ni katanya ulama pelik. Pelik dia. Kalau tak ada buah dada. Kalau menyangkut Tuhannya pelik dia. Kalau menyangkut Tuhannya pelik. Okey, Anas makan obat dulu, nanti stroke kau. Makan obat kamu nanti gila kamu Anas. Tak ada, ini umat muslim semua tahu tentang ni. Islam. Iya, umat Kristen juga. Anas. Orang umat Kristen juga tahu tadi ohola dan oholiba, tahu, mengerti. Iya. Tapi kalau tentang tapi kalau otakmu kotor, otakmu macam tahu kamu dok, kau tahu dok kan? Otakmu macam dok itu. Ya, balik tadi ayat tadi. Saya nak tahu juga nak belajar itu. Kalau apa metafora kalau tentang apa? Iya, belajar Pak Bom saya screen lagi, Pak. Pak Bom saya punya, Pak. Ya. Ini metafora atau bukan Anas? Mana olah ni. Tu saya nak belajar tu. Belajar nih. Ya, belajar Anas. Ini belajar ini dulu Anas. Iya, tak paham juga saya nih Anas. Coba Anas, kau jelaskan dulu ini. Ya, Abang jelaskan. Kita Abang. Ini enggak ini. Halo, ya itu jangan ke Alkitab dulu. Ini dulu kamu bahas. Mana? Ini lari-lari ni. Iya, baca ini. Macam mana Allahmu melahirkan anak, punya rahim. Macam mana punya kemaluan. Berarti. Anas ketawa. Aduh, punya rahim. Anas enggak pernah pakai ini enggak? Bahasa Malaysianya ni Palidara, bahasa Malaysianya macam ni ke? Alat punya rahim boleh bagi Anas. Boleh bagi Anas, bagi tahu Anas. Anas pura-pura pelik. Pura-pura pelik dia. Pelik otaknya dia. Pelik otak kau. Ke laut otaknya. Allah punya mati. Iya, jadi macam mana ini Anas? Anas lah. Anas ketawa enggak pernah. Anas enggak pernah baca ya Anas ya? Macam mana ini Anas? Coba. Kalau mau punya mata enggak? Bawa lagi. Bawa lagi balik dah. Bawa lagi. Benda. Anas enggak pernah baca. Iya, ini ada ini di Quran. Kamu boleh ketawai Quranmu. Ini di Quran. Baca ini Anas. Ini baca nih Anas. Iya, ini baca nih. Ada di QS 2 ayat di 115. Coba Anas buka Anas di Quranmu Al-Baqarah. Kalau wajah Allah makan tak? Ada bawa lagi? Makan. Makan. Allah mau makan ikan goreng juga. Allah mau makan. Allah mau makan ikan goreng punya wajah, punya mulut. Bagus nih ketawa Anas nih. Aduh, tak benar dia. Memang kelakau dia. Anas ketawa, Anas. Pelik Anas nih. Anas pelik menangnya Anas. Pelik baca dulu, biar jangan pelik.
Baca dulu, baca yang Dibaca dulu, kebesaran. Anas. Supaya tak pelik, Anas. Baca dulu. Supaya Pak tak pelik. Mordekai, Pak Mordekai ada kah? Absen atau ada udah standby? Pak Mordekai. Standby dia. Bentar, Abang Mordekai, dan tadi nggak ada suara, bisa dengar kan? Standby. Oh, ini dibilang aku punya potensi kita ini. Nah, ini satu one way sama Mordekai aja. Anas, coba baca Anas. Pak, ada Anas baca Anas. Coba Saya lah Anas. Abang Nawi. Ini, coba. Abang Nawi, tergelak je lah kat dia. Tergelak Abang Nawi dia lah. Tergelak. Anas tergelak itu. Anas tergelak itu. Ayat, menanyakan sama orang Islam yang punya kitab itu. Iya, ini makanya saya tanya sama orang Islam. Anas kan orang Islam. Itu tidak serupa dengan makhluk. Coba Anas, coba baca lagi Anas. Terjemah. Baca aja Anas. Baca aja. Ini udah ini sumber-sumber valid kayak gini. Baca Anas. Baca Anas. Baca Anas. Anas, turunin dia manusia kera ini, turunin dulu. Pak Anas. Turunin manusia kera ini. Turunin manusia kera ini. Anas baca boleh Anas. Baca Anas, boleh baca Anas. Coba silakan. Gini, Satu soalan, satu hal. penjelasan. Dengar penjelasan saya dulu. Pak Momon tolong kawal room supaya di luar pun enak dalam room. Anas, penjelasan kamu ini. lihat Anas punya hadis kan? Tolong hadis ini yang paling akan tunjuk benar nggak hadisnya punya? Iya. Baca. Tolong. Anas tolong tampilkan di layar juga itu di screen, nanti saya kasih naik. Ya nanti Anas punya screen, saya kasih naik. Anas sabar Anas. Iya. Gini. Anas punya komputer kan ada, kasih naik. Jangan fitnah. Coba naik. Iya. Baik. Memang fitnah nih, Bom. Boleh dilaporkan nih di masalah. Maksudnya Anas kasih tunjuk di layar Anas. So, di screen. kita boleh dilaporkan perkara. Satu perkara yang besar nih. Kalau datang di Malaysia perkara ni. Baca Anas. Tak tahu Baca lah. Anas. Satu perkara yang dengar Baca. penjelasan saya dulu. Baca Anas. Boleh dengar Baca penjelasan saya saja dulu. Anas. Dengar. Baca. Kalau datang ke negara saya, satu perkara yang luar biasa ni sebenarnya ni. Anas, ini Anas, bentar Palidara. Anas. Betul. Pak Palidara. Boleh dilaporkan. Kasih tunjuk. Aduh, sebentar Kak. Aku boleh dilapor ni. Palidara, tolong kasih tunjuk yang tadi. Anas juga cari. Kalau Anas tunjukkan screen. Ini nggak usah yang lain, itu buka aja Pak. Al-Baqarah kedua ayat 115, buka aja Pak. Oke. Ya. Bentar ya. Buka aja, buka. Kita terbuka kok di sini. Al-Quran berapa Anas? Al-Baqarah Yes. Coba. Selamat. Di S2 115. Selamatkan diri Nggak masing-masing. perlu selamatkan diri, nggak ada takut Anas, nggak ada saya takut. Anas kan punya ayat, kita buka dulu. Ya, cari. Mana Al-Baqarah buka. Aduh, nasib lah tak ada kat sini ni. Aduh, tak tahulah ni. Macam lah ni. Mana ambil ni? Cara mentafsir macam mana ni? Membaca macam mana hadis ni? Mana cara? Aduh. Nggak ada menafsirkan. Ini dari hadis. Tidak tertafsirkan, makanya suruh baca. Ini baca sesuai hadis. Baca. 15 jauh sampai. Kan buka tolong bikin kah di private chat kah? Saya malas. Ini saya share screen Pak. Oh, itu. Saya share screen Pak, 115. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Jauh sekali saya malas buka. Iya. Ini udah nih Pak. Udah Pak. Share screen Pak. Share screen. Biar Anas baca. Sebentar Pak, sabar. Sabar Pak, sabar. Orang sabar, disayang Tuhan. Baca tuh Anas, 115. Baca Anas. Tak timbul lagi. Mana nak baca apa ni? Tak timbul. Ada. 115 baca Anas. Okey. Surah Al-Baqarah 115. Ya, baca. Ni surah apa ni, Om? Al-Baqarah. Sapi betina. Al-Baqarah 115 kan? Okey, saya baca. Dan milik Allah, timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Ada wajah dia. Ada face kan. Milik Allah. Ya? Ada wajah. Belum. Jangan. Baca Quran bukan begitu bang. Dia ada pokok dia. Iya. Supaya tidak jadi satu kesalahfahaman. Baca dan milik Alkitab Allah, juga jangan begitu, Anas. Artinya Anas, Allah adalah Tuhan. Baca Alkitab juga tidak begitu, Kemanapun Anas. kamu menghadap ketika menunaikan solat, di sanalah Allah, yaitu kiblat yang diinginkan Allah bagimu. So maksudnya kiblat yang diinginkan Allah bagimu. Sungguh Allah Maha Luas, tidak sempit dan tidak terbatas. Maha mengetahui siapa yang menghadap kepadanya pun dimanapun ia berada. So jelas kalau dalam Al-Quran Tuhan tidak menyerupai makhluk ciptaannya. Sama di Alkitab. Di Alkitab juga kamu tidak bisa Alkitab tadi kamu tidak bisa menafsirkan sesuka kamu sendiri, Anas.
Saya tidak mentafsir bang, saya bertanya bang. Iya, itu kan perumpamaan, itu makna perumpamaan sama seperti ini yang saya katakan, yang kamu baca, ya sudah selesai. Clear Pak Bom, sudah selesai Pak. Yang lain. Kalau metafora sudah selesai, nggak usah diperpanjang. Ya sudah jelas, berarti itu metafora. Selesai Pak Bom, yang lain. Iya, yang olah di Yerusalem metafora. Saya paham. Yang susu tu. Susu tu metafora tentang apa? Aduh. Sama. Susumu. Itu Jadi, susumu. Yang kawan. Nas, sudah panas. Mana ada kota punya susu? Macam mana sih? Kota apa yang dipencet susunya? Di ayat Anas, di situ melacur maksudnya mereka itu orang-orang yang tinggal di Yerusalem sama di yang satu lagi itu di Samaria, mereka sudah menyembah Allah lain, ilah lain, itu maksudnya. Mereka bukan lagi menyembah Allah Israel. Udah ngerti. Jadi mereka bikin Tuhan sendiri. Bukan meremas susumu, bukan meremas susumu, Anas. Meremas itu maksudnya begini, Anas. Iya. Harus mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah Abraham Israel. Tapi mereka melakukan korban pada jin-jin di padang pasir. Itulah yang maksudnya meremas. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Meramah apa? Otakmu yang sayang. Tak paham saya Bom. Apa jauh sangat tafsir. Meramas otakmu. Pak Bom, saya mau tanya Anas sedikit nih. Siapa yang tafsir Bom? Bukan di tafsir itu, baca ayat selanjutnya itu ketemu. Nah, bukan di tafsir. Oke, sudah. Merdeka sekarang. Udah lanjut, saya merdeka waktunya. Oke. Nas, mau tanya sedikit nih Nas, sikit ya, mau tanya. Tadi kan Anas bilang bahwa Tuhannya Anas tidak boleh diserupakan dengan makhluk apapun, gitu ya, betul? Betul nggak? Jawab dulu, supaya iya ya. Nah, sekarang yang mempunyai wajah itu apa? Makhluk atau apa? Oke, walaupun tadi mengatakan Tuhan. Nah, kalau tidak boleh diserupakan, begini Nas, kalau tidak boleh diserupakan, ya jangan diperumpamakan pakai muka dong, pakai wajah dong. Yang punya wajah itu makhluk dong. Jangan diserupakan dengan wajah, dengan makhluk, Nas. Iya. Tapi kalau macam kami Muslim ni tak suka nak atur Tuhan. Tuhan ni atur kami. Nah, kamu yang atur Tuhan. Yang bilang kamu ngatur Tuhan itu siapa? Kami cuma bertanya. Kami kan bertanya begini, Nas. Begini, argumentasi Anas tuh pertanyaan. Aduh, begini, Nas. Iya, bukan masalah mengatur Tuhan atau tidak. Iya, maksudnya kalau kamu dengar dulu. Kan ada umat yang mengatur Tuhan. Apa tahu umat mana? Macam Islam ni tidak mengatur Tuhan. Hanya orang bodoh, Nas ya. Hanya orang bodoh, orang bebal yang mengatakan manusia mengatur Tuhan. Betul lah. Nah, berarti salah satunya adalah kamu. Kamu. Siapa yang mengatur Tuhan? Kamu kan sudah mengatakan bahwa Tuhanmu tidak sama dengan makhluk. Betul. Kok disamakan dengan makhluk punya wajah gitu loh? Itu yang perlu saya tanyakan, bukan mengatur Tuhan. Di mana pula samakan wajah Tuhan dengan makhluk? Di mana? Ayat mana? Sekarang yang punya wajah itu siapa? Tidak bisa disamakan dengan makhluk apapun. Iya. Semua makhluk itu. Nah, sekarang saya tanya, makhluk itu punya wajah nggak? Iya, abang tahu tak wajah Tuhan bagaimana? Ya memang nggak tahu, tapi kan oke, tidak tahu wajah Tuhan tahu. Tetapi kenapa diumpamakan sama dengan wajah? Iya, walaupun wajah. Sekarang yang punya wajah, mau wajahnya mirip apapun, terserah. Saya tidak mau tahu dan saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu. Kok dibilang sama, kok mempunyai wajah, yang mempunyai wajah itu makhluk. Paham nggak kamu? Iya, maksudnya. Artinya disamakan dengan makhluk. Nah, sekarang kok disamakan dengan makhluk? Itu loh. Kok larinya mengatur Tuhan? Di mana pula sama? Sekarang saya tanya kamu. Kamu punya muka? Punya wajah? Punya wajah? Punya wajah. Haiwan. Punya. Berarti kamu makhluk kan? Kamu makhluk kan? Iya, Bang. Nah, sekarang Tuhanmu punya wajah. Jadi Tuhanmu kok disamakan dengan makhluk? Ya punya wajah. Wajah Tuhan itu sama. Iya, wajah Tuhan sama dengan makhluk dia. Nas. Kalau kamu mengatur Tuhan, justru kamu yang mengatur Tuhan. Tuhan mau berwajah apapun, mau berubah seperti apapun itu hak Tuhan. Kalau kamu membatasi berarti kamu yang mengatur Tuhan. Otakmu tuh otak terbalik, botol. Iya. Kamu bilang tidak boleh atur Tuhan. Sekarang kamu dengar dulu. Kamu bilang tidak boleh atur Tuhan. Kalau Tuhan mau menyerupai apapun, lu bisa atur. Artinya lu yang mengatur Tuhan, tau nggak? Bang, janganlah. Lu kan bilang Tuhan Maha Kuasa. Mulutmu sering mengatakan Tuhanmu Maha Kuasa. Tetapi lu membatasi kekuasaan Tuhanmu. Lu yang mengatur Tuhanmu. Justru lu yang terbalik. Makanya saya katakan hanya orang bodoh.
sepertimu. Paham? Understand? Okay, no. You don't understand. Inilah ajaran kasih yang diajarkan Pak Bom. Kan kita boleh perhatikan Bom kan, ini ujian gitu kan. Justru karena mengasihimu, karena saya mengasihi Anas, karena saya mengasihimu, makanya saya cuci otakmu itu. Otak sesatmu itu perlu diluruskan atau enggak? Otak sesatmu itu luruskan. Sekarang kan begini, kamu bilang tidak boleh mengatur Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mau jadi apapun, kamu bilang tidak boleh. Artinya kamu yang mengatur Tuhan. Jadi omongan kamu justru terbalik. Logika kamu itu logika sesat terbalik. Bilang tidak boleh ngatur Tuhan, tetapi kalau Tuhan mau jadi apapun, kamu boleh atur. Kamu boleh batasi. Kamu boleh larang. Kamu jawab. Aduh, memangnya otak tolol. Mordekai. Ya bilang kan gini Pak Mordekai, Allahnya kan nggak boleh disamakan. Anak sebentar dulu Anak. Allahnya kan nggak boleh disamakan sama makhluk. Tapi Allah senantiasa bersumpah demi makhluknya loh, atas nama makhluknya loh, atas ciptaannya semua Allah bersumpah. Katanya nggak boleh disamakan dengan makhluk, ya kan? Itu yang maksudnya juga ya Pak Mordekai. Kan dia mengatakan Allah itu putus. Hilang suara. Tapi kenapa Allah bersumpah atas nama makhluk bersumpahnya? Ini kita bukan masalah sebentar. Ini kita bukan masalah pengajaran dia, bukan masalah agama dia. Yang saya kritik itu apa yang dia omongkan. Ya, ini terlepas dari keyakinan. Keyakinan itu kita hargai, keyakinan Anas. Kita tidak boleh ganggu gugat. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa kita ini mengatur Tuhan kita, justru terbalik, dia yang mengatur Tuhan dia gitu loh. Tuhan mau menjadi apapun karena Tuhan Maha Kuasa. Itu hak Tuhan. Kenapa kamu bilang tidak boleh? Artinya kamu yang membatasi Tuhanmu. Itu loh, Nas. Paham Nas ya? Kamu kan sekolah, Nas. Sekolah di mana, Nas? Kamu sekolah di planet mana? Di bawah konforma. Yo. Makanya kalau bicara itu, Nas, pakai logika, pakai otak, Nas, supaya apa yang kamu katakan itu tidak bisa dibantah orang. Kamu memfitnah orang lain, membatasi Tuhannya, padahal kamu yang membatasi Tuhanmu. Paham ya? Nah, kalau sekolahnya pintar sedikit, Nas. Lanjut. Sudah selesai. Selesai. Mau ngomong sudah selesai. Sudah kena sekakmat kan? Mau ngomong yang susu nggak? Susu. Tapi Pak Bom masih gagal lah Bom. Masih perlu tekan khutbah Bom. Masih tak berjaya ni Bom. Jangan gagal. Kamu yang gagal. Otakmu otak gagal. Otak. Pak Bom, saya tambah sedikit Pak Bom. Ya. Dengan Pak Nas. Oke, jadi begini Nas. Kita kan sering ya, seperti batu Hajar Aswad gitu ya. Oke, saya tidak mengatakan umat muslim menyembah batu. Tidak, Nas ya. Tidak. Saya yakin umat muslim cerdas. Tidak mungkin menyembah batu. Oke? Nah, tetapi kan diyakini bahwa batu itu dapat menghapus dosa manusia. Itu artinya, kalau salah tolong dikoreksi ya, Nas ya. Itu artinya Tuhan menggunakan batu itu, Nas ya. Apa begitu, Nas? Tolong jawab, Nas. Nas? Iya bang, hanya sebagai sunnah. Banyak lagi sunnah-sunnah. Oke. Saya hargai pendapat itu. Nah, sekarang, Nas. Kenapa Tuhan menggunakan batu dapat sebagai sarana untuk menghapus dosa manusia gitu, Nas ya? Anas yakini. Ketika Tuhan mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan manusia, ya, Anas tidak mau terima, lebih percaya ke benda mati. Nah, ini kan logika terbalik, Nas. Bukan berarti saya mengkritik ajaran Anas, tidak. Saya hanya ingin mengatakan, ya, bahwa Anas logika yang mana yang harus Anas pakai. Tuhan mengambil rupa seorang manusia, kemudian dipakai sebagai juru selamat untuk menebus dosa manusia, atau Anas memilih Tuhan menggunakan batu, benda mati, untuk menebus dosa manusia atau membersihkan dosa manusia. Logika mana yang seharusnya kita pakai secara manusia? Oke, saya tidak mengklaim bahwa ajaran Anas salah. Tidak, itu keyakinan Anas. Kalau Anas bisa menerima batu menyucikan dosa manusia, seharusnya Anas juga bisa menerima bahwa Tuhan menggunakan manusia sebagai juru selamat. Nah, ini yang harus Anas pahami. Nas ya, kita berbeda, Nas. Tapi bukan untuk bermusuhan. Kita saling mengasihi. Oke, Nas ya. Jadi saya ulangi lagi, Nas. Kalau Anas meyakini bahwa batu digunakan oleh Tuhanmu untuk menebus atau untuk membersihkan dosa manusia. Kenapa Anda tidak bisa percaya bahwa Tuhan ya mengambil seorang rupa manusia sebagai juru selamat? Itu, Nas ya. Terima kasih. Silakan lanjut yang lain. Tidak, saya menjawab tentang Bang Mordekai. Betul. Supaya kita terbuka minta kita tentang Batul Hajarul Aswad.
Pernah saya bahas tentang batu hajar aswad. Bukan itu hanya menghapus dosa. Menghapus dosa itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. So saya pernah bahas tentang ini, mencium hajar aswad ataupun menyentuh adalah sunnah Nabi. Itu antara sunnah Nabi yang yakini boleh Allah mengampuni dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa lah, mengampuni dosa-dosa manusia yang melakukan sunnah Nabi. Bukan itu arti sunnah Nabi. Ada 100 sunnah Nabi, contohnya membaca surah Ikhlas, selepas wuduk solat 2 rakaat, menjawab solat azan Iya, awal kita dan berbagai-bagai. Itu adalah kita paham. sunnah Nabi. Okey, lanjut. Oh ya benar. Itu saya paham betul. Masa sih cuma cium batu dapat bisa menyusun, pasti ada hal-hal lain. Itu kita pahami. Sama juga kami percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kami hanya percaya? Percaya kalau tanpa melaksanakan itu artinya iman yang buta, iman yang mati. Ya. Nas, kalau kita percaya artinya kita melakukan kehendaknya. Sama, Nas. Nah, cuma logika yang harus kita pakai. Kenapa Anas bisa percaya bahwa batu salah satu yang bisa, ya, atau sunnah kata Anas tadi, menebus dosa manusia, membersihkan dosa manusia. Kenapa manusia Anas tidak percaya Tuhan menggunakan manusia yang jauh lebih mulia dari benda mati? Nah, ya, saya mohon maaf, Nas, saya bukan menyalahkan keyakinan Anas. Itu keyakinan Anas. Cuma saya ingin membuka wawasan Anas. So, Anas juga harus berpikir secara jernih. Kalau Tuhan bisa menggunakan benda mati, kenapa Tuhan Anas batasi tidak bisa menggunakan manusia ciptaannya yang sempurna, yang mulia itu? Bukankah keyakinan Anas mengatakan bahwa makhluk paling mulia, sempurna di mata Tuhan adalah manusia? Kenapa Anas tidak percaya kalau Tuhan menggunakan manusia, menggunakan makhluk ciptaannya yang mulia untuk menyelamatkan umat manusia? Begitu, Nas, ya. Terima kasih. Lanjut yang lain. Betul. Apa abang cakap tadi betul. Cuma itu keimanan abang saya tak boleh menyangkal. Tapi keimanan umat muslimin memang Tuhan tidak menyerupai makhluk sebab dia maha kuat, maha perkasa, dia tidak mungkin menjadi maha lemah, dihina dan sebagainya. Itu keimanan Islam, bang. Saya tak boleh. Oke. Itu dalam Islam saya tidak mengganggu gugat, Nas. Dalam Islam saya tidak mengganggu gugat. Tetapi dalam kekristenan, ketika kamu tadi mengatakan Tuhan tidak mungkin menyuruh apapun, berarti Anas sudah membatasi kuasa Tuhan, mengatur Tuhan. Tuhan mau jadi manusia, mau menjelma sebagai manusia. Kok Anas bilang tidak mungkin? Bukan begitu saya, bang. Bukan saya, bang. Al-Quran berkata begitu, bang. Bukan daripada saya. Oke, itu Al-Quran. Tapi tapi kita harus menggunakan logika, Nas. Jangan sampai kita mengatakan, Anas kan tadi mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatur Tuhan. Ya kan? Betul. Nah, sekarang kalau kita pakai logika, Tuhan mau jadi apapun itu hak Tuhan. Kenapa harus kita atur? Justru kami tidak mengatur Tuhan kami. Tidak membatasi kuasa Tuhan kami. Gitu loh, Nas. Ya? Iya. Kira cukup diskusi ini. Terima kasih. Oke. Lanjut. Yang lain ramai lagi. Lanjut, Bom. Ngerti kan Anas kan? Maksudnya apa yang disampaikan Pak Timothy tadi, Pak Anas ngerti tak apa yang disampaikan? Pak Timothy dari ilmu, Bang. Pak Mordecai. Jadi yang disampaikan Pak Mordecai jelas tak? Anas bisa jelas. Menurut keimanan Kristen saya mengerti, tapi keimanan saya tidak boleh diganggu. Maksudnya imannya Anas itu membatasi kuasa Allah. Allah mau jadi apa saja, sebenarnya Allah bisa, karena dia maha kuasa. Tetapi oleh imannya Anas mengatakan Allah tak boleh jadi ini, karena itu makhluk. Karena Allah tak boleh jadi makhluknya. Allah tak boleh jadi ini. Jadi maksudnya Anas dengan kawan-kawan Anas, seiman Anas, membatasi kuasa Allah. Ngerti ya maksudnya ya? Ngerti ya di situ ya, Anas. Jadi bukan orang Anas bilang yang mengatur Allah, tapi sebenarnya Anas sendiri dan kawan-kawan dan iman Anas yang mengatur Allah. Allah tak boleh jadi ini, Allah tak boleh jadi itu, Allah tak boleh begini, Allah tak boleh begitu. Karena terlalu najis atau terlalu hina kan? Salah. Itu Al-Quran. Bukan. Al-Quran yang mengatakan begitu. Allah sendiri mengatakan begitu. Tidak seperti makhluk ya. Apakah itu bukan kami, Bang. Kami hanya mengikuti Anas menyatakan seperti itu. Tapi kan Anas yang mengikuti dan mengimani apa yang kitab Anas sampaikan kan itu kan. Betul ya kan. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri mengatakan dia tidak akan menyerupai makhluk ciptaannya yang maha lemah. Tapi itu kan Anas imani. Anas kan imani seperti itu. Jadi maksudnya Allah tak boleh jadi ini, Allah tak boleh jadi itu, Allah tak bisa begini. Tapi Anas tahu tadi dalam kitab Anas. Allah itu senantiasa bersumpah atas ciptaannya. Allah betul. Bersumpah atas makhluk ya, betul ya, ada kan di kitab Anas. Betul. Kalau misalnya Allah tak boleh, kalau Allah terlalu besar, terlalu mulia, kenapa Allah juga boleh bersumpah atas makhluknya atau ciptaannya? Itu loh yang jadi ini sekarang yang pakai logika Anas. Maksudnya Pak Mordecai itu seperti itu, jelas ya Anas ya. Menunjukkan kekuasaan dia, itu suka-suka dia. Apapun kekuasaan dia, kalau misalnya gini Anas, apapun kekuasaan yang maha kuasa itu, yang seperti Anas imani di kitab Anas, bahwasanya dia seperti yang tak boleh disamakan sama makhluknya, tak boleh disamakan sama ciptaannya, itu kan imannya Anas. Tetapi kenapa
pertanyaan gini, kenapa dia bersumpah? Dia bersumpah atas ciptaannya, atas makhluknya. Kan itu sebagai dipertanyakan kalau misalnya kita mau pakai logika. Ini tidak ada salah, Bang. Sebab untuk menunjukkan kekuasaan dia kepada umat manusia.